Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu jamaah Majelis Nurul Iman Telkom yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah bahwa di kesempatan hari ini di pertengahan bulan Dzulhijjah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengistiqomahkan liqa halaqah ilmiah kita meskipun kita masih dalam suasana yang terbatas dan sedikit terhalang. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita taladani, Nabi yang kita harap syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada permintaan yang sangat menarik ya, dari pengurus untuk kita mengkaji pada hari ini, dan kayaknya tidak bisa dalam satu kali pertemuan ya. Untuk beberapa pertemuan ke depan insyaallah kita akan mengkaji tentang surah yang sangat istimewa, surah yang sangat mulia, yaitu surah Al-Mulk, atau ada juga yang menyebutnya dengan surah Tabarak ya. Ada hadis Nabi yang disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna minal Qur'ani lasuratan, sesungguhnya di dalam Al-Quran itu ada sebuah surah, salasuna ayah, yang terdiri dari 30 ayat. Syafa'at lirajulin, surah ini bisa memberikan pertolongan, bisa memberikan syafaat kepada seseorang. Hatta ghufira lahu, sehingga orang itu akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulku. Surat itu adalah surah Tabarakalladzi biyadihil mulku. Akhrajahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Di riwayat yang lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu disebutkan ada sebuah kisah, daraba ba'du ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khaba'ahu ala qabrin. Suatu hari ada seseorang dari sahabat Nabi yang menghentakkan kakinya ya, pada sebuah kuburan. Wa huwa la yahsibu annahu qabrun. Dan dia tidak menyangka bahwa tanah atau tempat yang dia injak itu adalah kubur. Fa idzan huwa qabru insan yaqra'u suratal mulk hatta khatamaha. Tiba-tiba dia mendapati adalah kuburan seorang manusia dan dia mendengar ada suara surah Tabarak yang dibaca dari dalamnya hatta khatamaha, sehingga dia menyelesaikannya dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-30. Ini kisah ini ada dalam kitab Tafsir Al-Khazin yang kita baca ya. Fa'atan nabiyya, maka sahabat ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, dia berkata, ya Rasulullah, darabtu khaba'i ala qabrin. Aku memukulkan, aku pernah menghentakkan, menginjakkan kakiku ya di atas kubur. Wa ana la ahsibu annahu qabrun. Dan aku tidak menyangka bahwa tempat itu adalah kuburan. Fa idzan huwa qabru insan yaqra'u suratal mulk hatta khatamaha. Dia ceritakan semua apa yang dialaminya tadi itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian berkata, hiya al-mani'ah. Ketahuilah, surah Tabarak itu adalah surah yang al-mani'ah. Surah yang bisa mencegah, yang menghalangi. Wal munjiyah, hiya al-munjiyah. Dia adalah surah yang menyelamatkan seseorang min adzabil qabri, dari azab kuburnya. Akhrajahu At-Tirmidzi wa qala haditsun gharib. Ya. Dari kisah ini kita bisa memahami bahwa betapa mulia surah Al-Mulk atau surah Tabarak ya, yang akan kita kaji dalam halaqah kita pada hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Tabarak adalah surah Makkiyah
Surah Al-Mulk adalah surah Makkiyah, surah yang diturunkan di kota Makkah dan sekitar Makkah. Wahiyya salasuna ayah, dia terdiri dari 30 ayat. Wasalasu mi'atin wasalasuna kalimah, dan dia terdiri dari 330 kata. Tabaraka alladzi biyadihi al-mulku, itu kata-kata ya. Dia terdiri dari 330 kata. Wa alfun wa salasu mi'atin wa salasata asyara harfan, dan dia terdiri dari 1313 huruf. 1313 huruf ya, subhanallah, alangkah mulianya. Betapa banyak pahala orang yang membacanya, andaikan satu hurufnya dibalas oleh Allah dengan pahala 10 kebaikan. Sebagaimana ucapan Rasulullah, ana la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif lam mim itu tidak aku sebut sebagai satu huruf, tetapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Surah Al-Mulk terdiri dari 1313 huruf ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita istiqomah untuk bisa membacanya dan menghafalnya insyaallah, untuk bisa kita wiridkan dalam keseharian kita ya, untuk mendapatkan syafaat dan keselamatan kita dari siksa kubur. Bismillahirrahmanirrahim, kita baca. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabaraka, maha suci. Alladzi biyadihil mulku, zat yang pada tangannya ada kekuasaan, ada kerajaan ya. Al-mulku diartikan al-amru wan nahyu, kekuasaan untuk memerintah, kekuasaan untuk mencegah, was-sultan, dan kerajaan. Fayu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha, maka Allah memuliakan siapa yang dikehendakinya dan Allah menghinakan siapapun yang dikehendakinya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa atas segala sesuatu dari hal-hal yang mumkinat, ini sebagai sesuatu yang sifat mubah dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, alladzi khalaqal mauta wal hayah, dialah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk sebuah tujuan, liyakhtabirakum, untuk memberikan kepada kalian ujian, untuk memberikan kepada kalian berita, ayyukum, data-data, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling ahsan, yang paling baik amalnya ya. Ini beberapa hal yang perlu dieksplorasi ya dalam ayat ini. Yang pertama, alladzi khalaqal mauta wal hayah, Allah lah yang menciptakan mati dan hidup ya. Kenapa mati disebut lebih awal daripada hidup ya? Bukankah kita sekarang hidup ya? Mestinya mati disebut sesudah kita hidup ya. Yang mencipta hidup dan mati, kehidupan dan kematian. Tapi ternyata tidak ya. Saya kira ini muradif pada surah Al-Baqarah di ayat 28 ya. Allah berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Bagaimana kalian bisa kafir kepada Allah padahal kalian sebelumnya dulu adalah mati. Fa ahyaakum, lalu Allah menghidupkan kalian. Maka diurai dalam sebuah tafsir bahwa segala hal itu diawali dari kematian terlebih dahulu ya. Sesuatu yang ya belum ada sebelumnya ini dihukumi sebagai sesuatu yang mati ya. Lalu Allah ciptakan kehidupan di dalamnya, maka mati terlebih dahulu disebut oleh Allah, al-maut wal hayah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un ya. Ada 5 fase yang disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 28 itu ya. Padahal kamu sebelumnya dulu tidak ada atau mati, lalu Allah menghidupkan kalian, lalu Allah matikan kalian, lalu Allah menghidupkan kembali, dan kepadanya kalian akan dikembalikan ya, selama-lamanya ya.
Kita tidak fokus kepada Al-Baqarah ayat 28, tapi kita fokus pada Al-Mulk ini. Ya. Apa tujuan Allah ciptakan kematian dan kehidupan ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian semuanya, ayyukum, siapakah di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik amal ibadahnya, amal perbuatannya. Ruwiya an Ibni Umar, ahsanu amalan ay ahsanu aqlan. Ya, Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa yang dimaksud dengan ayyukum ahsanu amalan, ayyukum ahsanu aqlan. Siapa di antara kalian yang paling ahsan, yang paling bagus dalam mempergunakan akal fikirannya. Karena pembeda antara kita dengan makhluk Allah yang lainnya adalah pada akal. Sehingga bala, ujian dalam kehidupan dan kematian ini ada satu tujuannya. Untuk diketahui di antara manusia siapa yang paling baik akal pikirannya, siapa yang paling bagus ya akal pikirannya dalam kehidupannya, siapa yang paling bagus ya thinkingnya, ya mindsetnya di dalam kehidupan kita ini. Wa awra'u an maharimillah, dan siapa di antara kalian yang paling wara', yang paling bisa mencegah diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asra' fi ta'atih, dan siapa di antara kalian yang paling cepat, yang paling bersegera di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Abdullah bin Umar meriwayatkan tentang makna daripada ahsanu amalan, ahsanu aqlan, wa awra'u an maharimillah, wa asra'u fi ta'atillah. Ya, siapa yang paling cepat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ketiga-tiganya adalah sesuatu yang paling istimewa dalam kehidupan seseorang. Akal yang paling bagus, yang paling warok dalam menjaga hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan yang paling bersegera di dalam mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Fudail bin Iyad berkata, ahsanu amalan ay akhlafahu wa aswabah. Yang dimaksud dengan ahsanu amalan adalah siapakah di antara kalian yang paling tepat di dalam beramal, atau siapa di antara kalian yang paling salah di dalam beramal. Siapa yang paling menyelisihi amal ibadahnya dari perintah Allah, dan siapa yang paling mencocoki dari perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ya amaliyah keseharian kita, tentunya dalam melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan, Fudail bin Iyad berkata, ahsanu amalan ay akhlasahu wa aswabah. Amal ibadah yang paling ikhlas dan amal ibadah yang paling tepat. Karena dua hal ini adalah kunci diterimanya sebuah amal seseorang. Siapakah orang yang beramal yang paling ikhlas, dialah yang paling diterima oleh Allah amal ibadahnya. Dan siapa orang yang beramal yang paling aswab, yang paling cocok, sawab dari kata sawab ya, kita sering menyebut wallahu alam bissawab. Allah yang maha tahu tentang kebenarannya. Ya, akhlas, siapa yang paling tulus, siapa yang paling ikhlas dalam beramal, wa aswab, dan siapa yang paling tepat. Aswab maksudnya adalah aswabu ala sunnah, yang mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seseorang yang beramal, yang beribadah, kemudian dia tidak ikhlas, maka bersiap-siaplah dia untuk merugi dari amal ibadah yang dilakukannya. Atau seseorang yang beramal ibadah, tetapi amal ibadahnya tidak mencocoki dengan apa yang disunnahkan, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka bersiaplah dia untuk merugi dalam amal ibadah yang dilakukannya tadi itu. Karena Allah menginginkan ahsanu amala, siapa yang paling baik di dalam beramal ibadah dalam kehidupannya di dunia ini. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah adalah zat yang maha perkasa, lagi maha mengampuni. Al-Aziz, Al-Ghalib, Al-Muntaqim mimman asah. Dia adalah zat yang maha mengalahkan, yang maha memenangi mimman asah, terhadap orang-orang yang bermaksiat kepada beliau. Al-Ghafur, dia adalah zat yang maha pengampun. Liman taba ilaihi, bagi orang-orang yang bertaubat kepadanya. Wa raja'a an isaatihi, dan dia kembali dari perbuatan-perbuatan jahatnya. Ya, ini dua sifat yang sangat istimewa dari Asmaul Husna. Di sisi lain Allah adalah Al-Aziz, zat yang maha perkasa. Dia adalah Muntaqim, zat yang maha membalas terhadap dosa-dosa hambanya.
Tetapi di balik itu Al-Ghafur, dia adalah zat yang maha pengampun untuk hambanya yang bertaubat kepadanya dan kembali dari perbuatan-perbuatan jahatnya. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya kira dari ayat yang sudah kita baca ini, kita sudah bisa menyimpulkan betapa istimewa dan mulianya surah Al-Mulk. Kita baru membaca 2 ayat saja dan rasanya kita sudah ya, mendapatkan informasi betapa Allah Subhanahu wa taala memiliki Al-Mulk dan betapa seseorang itu diciptakan oleh Allah, ya, yang di dalamnya ada tujuan tertentu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak pernah boleh bermain-main dalam kehidupan kita ini. Karena Allah menginginkan dari kematian dan kehidupan yang diciptakannya adalah ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amal ibadahnya? Siapa di antara kalian yang paling bagus berperan memerankan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita senantiasa kekuatan dan kemampuan untuk memahami arti kehidupan dan arti kematian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Niscaya hidup kita akan tertata, niscaya hidup kita akan ya terplan dengan kebaikan-kebaikan yang sebagaimana diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.